침입해서 방송이 일시 중단되는 사상 초유의 방송을 중단시켰습니다. Tahun 1999, anggota gereja Manmin membuat heboh kota Seoul dengan menyerang stasiun televisi berskala nasional, yaitu MBC. MBC dihancurkan oleh anggota gereja Manmin yang mencapai kerugian yang dialami MBC dari 3 sampai 4 miliar won. Terus sekte apakah ini yang bisa melakukan hal tersebut? Karena Korea heboh dibuat atas insiden ini, mengingat yang menonton acara dari MBC tiba-tiba siarannya berubah-ubah dan langsung mati. Sekte Manmin yang dipimpin oleh mantan pendeta yang bernama Lee Jae-rok yang bisa mencuci otak pengikutnya dengan cara melakukan hal di luar logika. Tentang sekte yang satu ini di episode terakhir In the Name Holy Betrayal. Jangan lupa subscribe dulu ya, biar enak nontonnya. Kita coba jelaskan perjalanan seorang Lee Jae-rok sebagai pemimpin sekte Manmin yang membuat heboh tidak hanya Seoul saja, tetapi negara-negara lain. Lee Jae-rok lahir di tahun 1943 di Muan sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara. Anak yang memang cerdas dari kecil, sempat mengikuti wajib militer Korea. Setelah selesai wajib militer, Lee Jae menikah dengan perempuan yang ia cintai. Kehidupannya berjalan normal saja seperti biasanya, hingga ia memiliki 3 putri yang ia cintai. Dan tiba-tiba ia sakit parah, seperti terkena virus. Sakit yang dialami Lee Jae ini dideritanya cukup lama, hingga mencapai 7 tahun lamanya. Karena keluarga juga sudah pasrah dan tidak tahu mau berobat kemana lagi untuk mengobati Lee Jae. Akhirnya saudaranya mengajak Lee Jae untuk berdoa kepada Tuhan di gereja Chilbusan di Suwon. Di sanalah Lee didoakan oleh jemaat gereja Chilbusan dan akhirnya ia bisa sembuh lagi. Lee menceritakan bahwa saat ia didoakan di gereja, ia mengaku mendengar suara Tuhan dengan suara seperti ini. Kemanapun kamu, aku akan selalu ikut. Kau akan menjadi pelayan Tuhan dan beritahu tentang keberadaanku sebagai Tuhan. Setelah sembuh dari penyakitnya, Lee mulai belajar agama, dan setelah menguasai ilmu agama di tahun 82, Lee mendirikan gereja baru yaitu bernama Gereja Manmin. Dari gereja inilah Lee mulai menyebut dirinya sebagai Tuhan. Awalnya gereja Manmin ini hanya gereja biasa yang tidak populer. Gereja Manmin sudah berjalan normal seperti gereja pada dasarnya, cuman itu hanya berselang selama setahun. Tapi jemaatnya ya hanya segitu-gitu saja. Dan di tahun kedua inilah Lee mulai membuka penyembuhan kepada jemaat yang datang ke gereja Manmin. Tahun demi tahun, penyembuhan demi penyembuhan, semua berjalan lancar sampai ke tahun 90-an, sehingga membuat banyak orang yang bergabung dengan jemaat Manmin dan lebih percaya kepada Lee Jae. Acara demi acara dilakukan, penyembuhan demi penyembuhan karena Tuhan digelar secara terbuka, tidak di gereja lagi, karena orang yang datang semakin banyak dan secara otomatis tidak bisa menampung para jemaat dari Manmin. Dan di dalam pengakuan jemaatnya dan saksi mata saat itu, rata-rata jemaat yang datang hanya untuk disembuhkan oleh Tuhan Lee. Contohnya seperti orang yang tidak bisa berdiri dan lama di kursi roda, setelah datang ke gereja Manmin dan didoakan oleh Lee menjadi sembuh dan bisa berdiri sambil bisa berjalan. Orang yang divonis kanker stadium akhir oleh dokter yang tiba-tiba didoakan Lee juga bisa jadi sembuh. Di pengakuan Lee juga bahwa ia bisa menghidupkan orang mati, orang yang buta bisa melihat kembali, dan banyak lagi pengakuan para jemaat yang datang kepada Lee. Seperti cerita Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. Bahkan orang yang kerasukan setan pun datang ke gereja Manmin untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuh mereka. Sekte Manmin ini semakin hari semakin besar, semakin banyak pengikutnya,
sehingga Lee juga tidak bisa menampung jemaatnya di dalam gereja, sehingga ia dan timnya membuat acara penyembuhan secara besar-besaran di tanah lapang dan didokumentasikan oleh timnya. Karena Lee ini sudah lari dari agama yang dianutnya sebagai pendeta dari dewan gereja. Menurut mereka, Lee ini sudah lari dari agama yang dianut dan dia sebagai pendeta. Pada tahun 91, Lee Jae diberhentikan posisinya sebagai pendeta gereja dari gereja Sungkyul, dan secara teknis Lee Jae bukan pendeta yang diakui oleh dewan gereja lagi. Setelah penghentian Lee Jae dari pendeta Sungkyul, Jae sudah diberi label sebagai kultus atau aliran sesat yang tidak patuh dengan norma kegerejaan. Sekte yang sedang dianut oleh Lee Jae ini dan pengikutnya adalah sekte yang beraliran mistik karena tidak bisa dibuktikan secara rasional oleh akal manusia. Lee tidak mau ambil pusing dari pernyataan dewan gereja yang melabelinya sebagai sekte aliran sesat, karena Lee juga merasa dewan gereja juga tidak perlu lagi buat dirinya karena jemaatnya juga sudah semakin mulai banyak dan gereja juga sudah tidak bisa menyentuh Lee lagi, mengingat kekuatan dan jemaatnya juga semakin hari semakin banyak. Karena sekte Manmin ini sudah terkenal di seluruh Korea hingga diliput banyak media dan menjadi pusat perhatian seluruh Korea, karena dengan cara penyembuhan yang dilakukan oleh Lee membuat stasiun televisi meliputnya secara langsung, terutama stasiun MBC. Media MBC saat itu sering meliput sekte Manmin dengan agenda penyembuhan. MBC awalnya memang tercengang melihat langsung dengan banyaknya orang yang disembuhkan oleh Lee Jae. Tapi di dalam acara tersebut, para peliput berita ini banyak melihat hal-hal yang janggal juga, yang tidak masuk akal. Seperti di saat Lee Jae ceramah dengan jemaatnya, ia mengatakan bahwa melihat malaikat di bagian balkon atas lantai 2 yang sedang memperhatikan acara mereka. Padahal kalau secara realistis, itu hanya pantulan cahaya yang bisa disetting oleh manusia secara rasional. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi, jemaatnya mempercayai bahwa Lee Jae ini selalu diliputi oleh cahaya yang secara otomatis sebenarnya manusia juga bisa melakukan hal ini melalui visualisasi ataupun lampu, karena cahaya yang meliputi Lee Jae ini dilihat oleh jemaatnya hanya dalam bentuk video, bukan secara realistis. Tetapi mereka sangat percaya akan hal itu, bahwa Lee memang benar-benar bercahaya seperti Tuhan. Stasiun TV tidak bodoh sekelas MBC yang sudah lama melintang di dunia broadcast tahu cara membuat orang bercahaya di dalam video, yang membuat orang TV dan yang membuat para peliput mulai ragu akan sekte ini. MBC mulai mencari lebih dalam lagi tentang sekte Manmin ini dan mendapati dari kesaksian dari mantan pengikutnya bahwa Lee Jae sering pergi ke kasino Las Vegas. 이재롱 목사님이 이제 교회 돈을 1,800만 원을 가요. 또 잃었잖아요. 그럼 untuk berjudi dengan uang yang ia hasilkan secara kolektif dari jemaatnya. Lee Jae juga bermain di kasino bukan level murahan atau dengan taruhan yang kecil, tetapi ia bisa menghabiskan duit jemaatnya mencapai jutaan dolar sekali main di Las Vegas. Dan yang tidak masuk akal lagi, adanya pelecehan seksual terhadap pengikut sekte ini. 4 orang korban sudah berhasil diwawancarai oleh MBC. MBC juga sudah banyak meliput kejanggalan-kejanggalan sekte ini dan sudah mengumpulkan semua bukti-buktinya. Tetapi di dalam khutbahnya, para pengikutnya, semua apa yang disebutkan di media masih bisa ditepis oleh Lee Jae, sehingga pengikutnya yang masih seperti biasa tetap percaya kepada Lee Jae-rok. Jadi
Di tahun 91 itu, MBC itu memiliki sebuah program acara di siaran televisi. Jadi setiap sekali seminggu, MBC ini ada dalam siaran yang berjudul Pengakuan Rohani. Jadi sebuah acara yang berhubungan dengan agama berdasarkan pengakuan masyarakat yang nantinya akan ditayangkan di MBC melalui siaran televisi Pengakuan Rohani. Dan di tanggal 11 Mei tahun 99, MBC mau melakukan penyiaran tentang kejelekan sekte Manmin. Dan tiba-tiba 예, PT 수첩입니다. 그러니까 일반적인 업무를 semua staf diteror melalui panggilan telepon dari berbagai lini yang menyebabkan semua karyawan MBC tidak bisa bekerja dengan fokus. Karyawan yang bekerja saat itu juga diintimidasi dan keluarga mereka ditakut-takuti hingga diancam karena suami mereka bekerja di MBC. Siaran yang diangkat tentang rohani ini yang akan tayang di seluruh Korea mulai di jam 11 malam dan dari sore sekitar jam 6 sore jemaat Manmin sudah mulai berdatangan ke kantor MBC bertujuan menghentikan siaran tersebut. Mereka mengerumuni lobi kantor MBC, membuat karyawan juga tidak ada yang bisa keluar dari MBC karena ketakutan. Dari pintu belakang juga tidak bisa karena di belakang juga sudah dikelilingi oleh sekte Manmin. Acara pengakuan rohani dimulai di jam 11 malam itu. Tetapi di lantai bawah mulai sudah ribut dan mulai sudah tidak terbendung dengan massa yang banyak. Massa yang masuk ke dalam studio rekaman dan penyiaran MBC untuk menghentikan acara tersebut secara paksa. Mereka juga menghancurkan fasilitas dan inventaris MBC. Semuanya hancur. Karyawan MBC ketakutan dan bersembunyi di lorong-lorong. Dan akhirnya para pendemo bisa masuk ke ruang inti penyiaran, yaitu di ruang kontrol untuk menghentikan acara tersebut. Terjadilah percekcokan di dalam ruang kontrol antara staf, petugas, dan massa yang datang untuk menghentikan acara tersebut. 그 로고가 방송에 나가고 있던 데크에서 테이프를 꺼냈습니다. 만몇개 신도들이 와서 그거를 스탑을 Ruang kontrol MBC hancur. Yang awalnya menyiarkan tentang sekte Manmin, tiba-tiba siarannya berubah menjadi video yang menampilkan zebra yang sedang makan dengan kawanannya. Masyarakat yang menontonnya menjadi bingung dan apa yang terjadi dengan MBC ini. Ruang kontrol penyiaran rusak dan dihancurkan oleh massa. Dan masyarakat yang menonton di luar juga bingung. Massa sekte Manmin yang berhasil menghentikan siaran dan akhirnya sekte massa Manmin. Meskipun beberapa ada yang sudah tayang yang menampilkan sekte Manmin. 안보 위해 사건으로 규정하고 이재롱 목사가 신도들을 선동한 Setelah insiden penyiaran itu dan kerugian dari MBC ditaksir sekitar 3-4 miliar won yang dialami oleh MBC. Tetapi sekte dengan kekuatan yang saat ini melaporkan MBC atas dugaan pencemaran nama baik dan berhasil mengadukannya ke jalur hukum. Dan dari hasil pengadilan memutuskan MBC sudah menang dalam gugatan tersebut. Tapi Lee Jae menyebutkan di dalam khutbahnya bahwa ia yang telah menang dalam gugatan tersebut yang bertujuan sebenarnya untuk lebih mensolidkan jemaat dan pengikutnya untuk lebih kuat lagi. Dan semakin hari semakin kuat dan semakin tahun semakin banyak Lee Jae mulai terkenal, bahkan bukan di Korea saja melainkan di luar negeri. Ia mulai melakukan misi penyembuhannya dengan pola yang sama ke negara-negara lain seperti Pakistan dan Amerika. Sekte ini juga semakin kuat hingga di abad yang lebih modern saat ini, sehingga sampai di tahun 2017 Lee Jae masih memegang kejayaan atas sektenya. Dan tiba-tiba beredarlah sebuah pernyataan jemaat perempuan sekte Manmin yang diajak bercocok tanam oleh Lee Jae. 좋아. Dan pengakuan
bahwa para jemaat mulai menyetorkan uang yang banyak ke sekte ini dengan dalih semakin banyak memberikan dana ke Liji, semakin banyak pahala yang mereka dapatkan dan semakin dekat dengan Tuhan. Terus, apakah negara akan diam terus atas kasus sekte ini yang membuat para pengikutnya menjadi miskin? Lanjut ke part 2. Next, film apa lagi yang mau kita kulik lebih dalam lagi? Please komen ya. Terima kasih sudah menonton film dari NSTV. Jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa subscribe juga.